Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Aulia, NIM 243090002. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan dalam hukum internasional adalah sikap atau pernyataan suatu negara yang mengakui keberadaan negara baru atau pemerintahan baru sebagai bagian dari hubungan internasional. Dengan adanya pengakuan, negara tersebut jadi lebih mudah menjalin kerjasama dengan negara lain, seperti hubungan diplomatik, perdagangan, dan kerjasama di berbagai bidang. Pengakuan bukan berarti membentuk atau menciptakan sebuah negara. Sebuah negara tetap bisa ada walaupun belum diakui oleh negara lain. Namun, kalau sudah mendapat pengakuan, negara tersebut akan lebih mudah diterima dalam pergaulan internasional. Pengakuan itu ada dua jenis. Yang pertama, itu ada pengakuan de facto, yaitu pengakuan yang diberikan karena negara atau pemerintahan itu sudah berjalan dan menguasai wilayahnya, tetapi sifatnya masih sementara. Kemudian yang kedua itu pengakuan de jure. De jure itu yaitu pengakuan penuh yang diberikan karena negara atau pemerintahan tersebut sudah dianggap sah menurut hukum internasional. Jadi, pengakuan dalam hukum internasional itu penting karena membuat suatu negara lebih mudah diterima, bekerja sama, dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Baik, cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengakuan negara baru. Jadi, pengakuan negara baru menurut hukum internasional adalah tindakan suatu negara lain kepada negara baru tersebut untuk mengakui bahwa negara tersebut adalah sistem hukum internasional. Nah, dari tindakan ini, negara baru ini sudah menyetujui kerjasama antara negara satu dengan negara yang satu lainnya dengan sistem diplomatik, politik, ekonomi, dan sistem-sistem lainnya dalam hukum internasional. Dan dapat kita lihat dari Konvensi Montevideo ada 4 syarat negara bisa diakui. Yang pertama, mempunyai wilayah yang jelas. Maksudnya dari wilayah yang jelas ini tidak lagi sengketa-sengketa tanah di daerah tersebut, di wilayah tersebut, di negara tersebut. Yang kedua, penduduk yang jelas. Nah, di negara baru ini tidak ada dibilang harus berapa penduduk di negara itu baru bisa diakui menjadi negara, tetapi asal ada penduduk tetapnya maka itu bisa diakui menjadi negara baru. Terus yang ketiga yaitu pemerintahnya berdaulat. Maksudnya negara baru ini sudah tidak ada sengketa atau permasalahan dengan negara-negara lain. Yang keempat yaitu atau yang terakhir itu adalah pengakuan dari negara lain. Nah, kalau negara itu sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka negara tersebut sudah bisa disebut dengan pengakuan negara baru. Sekian, terima kasih. Internasional itu terdapat dua teori utama. Yang pertama yaitu teori konstitutif. Jadi, teori konstitutif itu menyatakan bahwa suatu entitas baru belum resmi menjadi negara atau subjek hukum internasional sepenuhnya sebelum diakui oleh negara lain. Karena menurut teori ini, pengakuan dari negara lain adalah syarat mutlak atau konstitutif yang menciptakan atau memberikan status kenegaraan tersebut. Yang kedua, itu ada teori deklaratif. Jadi, teori deklaratif ini berlawanan dengan teori konstitutif. Teori deklaratif memandang bahwa eksistensi suatu negara telah sah sejak negara tersebut mampu memenuhi unsur-unsur pembentuk negara, seperti wilayah yang pasti, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Menurut teori yang sering dikaitkan dengan negara Konvensi Montevideo ini, pengakuan hanyalah sebuah pernyataan atau deklarasi resmi dari negara yang mengukuhkan situasinya yang sudah ada sebelumnya. Ya baik, bismillah. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengakuan. Yang dimana jenis pengakuan itu terbagi ada dua. Yang pertama secara de facto, yaitu melalui fakta dan kenyataan. Yang kedua pengakuan secara de jure, yaitu dimana pengakuan secara sah hukum. Jadi di sini contoh utamanya
pengakuan jenis pengakuan ini seperti halnya pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dimana secara de facto itu adanya bangsa dan wilayah. Kalau secara de jure itu pengakuan secara hukum internasional. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian pengakuan. Pemberian pengakuan diberikan oleh suatu negara kepada entitas lain melalui dua cara. Yang pertama, pengakuan secara tegas. Pengakuan secara tegas yaitu pengakuan yang diberikan secara langsung dan jelas melalui pernyataan resmi. Bentuknya seperti nota diplomatik dan pengumuman resmi. Contohnya, Belanda secara resmi mengakui Indonesia pada tahun 1949 melalui konferensi Meja Bundar. Yang kedua, pengakuan secara diam-diam. Pengakuan secara diam-diam yaitu pengakuan yang tidak dinyatakan secara jelas, secara resmi, namun terlihat dari tindakannya, seperti mengajak kerjasama di suatu bidang tertentu. Nah, tindakan seperti tadi sudah menunjukkan adanya pengakuan. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan akibat hukum dari pengakuan. Yang pertama, pengakuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Yang pertama, dapat menjalin hubungan diplomatik. Yang kedua, memiliki hak dan kewajiban internasional. Yang ketiga, dapat menjadi anggota organisasi internasional. Yang keempat, dapat perlindungan hubungan internasional. Nah, jika sebaliknya tidak mendapatkan pengakuan, maka yang pertama, terisolasi secara internasional, dan kedua, sulit menjalin kerjasama, dan ketiga, status hukum tidak jelas. Sekian.